Kamu sudah memberikan waktumu, energimu, bahkan mungkin hatimu. Kamu pikir semuanya berjalan baik sampai dia menjauh. Tanpa penjelasan yang jelas, tanpa alasan yang pasti, hanya sebuah jarak. Kamu mencoba memahami, bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri. Tapi tepat ketika kamu mulai melupakan, dia muncul kembali, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Terdengar familiar, saya tahu ini membingungkan, saya tahu ini membuat frustrasi. Tapi inilah kebenarannya, ini bukan tentang keberuntungan dan ini bukan tentang cinta seperti yang kamu kira. Ada pola di balik mengapa wanita pergi dan kembali, dan kecuali kamu memahaminya, kamu akan terus terjebak dalam siklus ini. Tapi hari ini, itu berakhir. Dalam video ini, saya akan menguraikan dengan tepat mengapa ini terjadi, apa artinya sebenarnya, dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kamu merespons seperti pria yang menghargai kedamaiannya, harga dirinya, dan kendali emosinya. Mari kita mulai. Nomor 1. Dia merasa merindukanmu. Emosi tidak dapat diprediksi, terkadang datang seperti badai, membuat seseorang merasa perlu melarikan diri. Dia mungkin pergi karena merasa kewalahan dengan kedalaman hubungan, karena pergumulan pribadi, atau karena sesuatu yang bahkan tidak bisa dia jelaskan sepenuhnya. Tapi inilah masalahnya dengan emosi, mereka berubah. Dan begitu intensitasnya memudar, dia mulai merindukan apa yang dia miliki. Momen-momen kenyamanan, keamanan, dan koneksi mulai muncul kembali, dan tiba-tiba dia berpikir untuk kembali. Sungguh membuat frustrasi, bukan? Suatu saat dia terhubung secara mendalam, berbagi mimpinya, tertawa mendengar lelukonmu, memegang tanganmu seolah dia tidak ingin melepaskannya. Kemudian dia menjauh, dingin, tidak yakin. Lalu tepat ketika kamu mulai menerima bahwa dia telah pergi, dia muncul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa ini terjadi? Karena emosi itu sementara dan kebanyakan orang tidak memiliki kendali atasnya. Ketika dia merasakan terlalu banyak sekaligus cinta, ketakutan, keterikatan, keraguan, pikirannya menyuruhnya untuk lari. Tetapi ketika keadaan tenang, ketika emosi yang tinggi atau rendah memudar, dia mulai merenung. Dan dalam perenungan itu, dia mengingat kehadiranmu, cara kamu membuatnya merasa, keamanan yang kamu berikan. Stoicisme mengajarkan bahwa emosi itu seperti ombak, mereka naik, mereka turun, tetapi mereka selalu berlalu. Jika kamu membiarkan dirimu terjebak dalam arus tindakannya, bereaksi secara impulsif setiap kali dia menjauh, kamu menjadi bagian dari kekacauan emosional. Tetapi jika kamu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh kedatangan dan kepergiannya, dia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Dia melihat kekuatan, dia melihat stabilitas, dan dia bertanya-tanya mengapa dia pernah pergi. Bayangkan ini, dia pergi, berharap kamu mengejar, berharap kamu hancur. Tetapi alih-alih memohon, kamu tetap tenang, fokus pada jalanmu sendiri. Kamu tidak mengabaikan keberadaannya, tetapi kamu tidak membiarkan ketidakhadirannya mendefinisikanmu. Itulah kekuatan, itulah harga diri, dan itulah yang membuatnya ragu dengan keputusannya. Saat dia menyadari kamu tidak menunggu dengan tangan terbuka, putus asa untuk kembalinya, saat itulah dia mulai merasakan beratnya apa yang dia tinggalkan. Kuncinya bukanlah untuk menghukumnya karena pergi atau untuk menghadiahinya karena kembali. Kuncinya adalah untuk tidak tergoyahkan dalam siapa dirimu, terlepas dari pilihannya. Dia mungkin datang dan pergi, tetapi kedamaianmu, rasa harga dirimu, harus tetap tak tersentuh. Itulah yang benar-benar membuat seorang pria tak tergantikan. Nomor 2. Dia ingin melihat apakah kamu akan mengejar. Terkadang pergi bukan tentang menginginkan ruang, ini tentang melihat apakah kamu akan mengejarnya. Dia mungkin sedang mengujimu, baik secara sadar, maupun tidak sadar. Jika dia menarik diri dan kamu langsung mengejarnya, kamu mengonfirmasi kekuasaannya dalam situasi tersebut. Dia tahu bahwa kapan saja dia bisa mengendalikan emosimu hanya dengan menarik diri. Ini menciptakan dinamika yang tidak sehat di mana dia pergi ketika dia menginginkan jaminan, mengetahui kamu akan selalu ada. Tapi disinilah letaknya hal yang menarik, dia tidak hanya pergi sekali. Perhatikan, dia kembali, lalu dia menarik diri lagi. Ini adalah sebuah siklus. Suatu saat dia menjauh, dan tepat ketika kamu mulai menerima ketidakhadirannya, dia muncul kembali, bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa dia melakukan ini? Karena ketidakpastian memicu ketertarikan. Dia tertarik pada pengejaran, pada perasaan bertanya-tanya apakah dia masih memiliki pengaruh atas dirimu.
Dan jika kamu selalu merespons dengan cara yang sama, mengejar, mencari validasi, mencoba menariknya kembali, dia tidak pernah benar-benar merasakan beratnya kehadiranmu. Nah, disinilah stoicisme berperan. Ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu tetap tenang, stabil, dan tidak tergoyahkan oleh fluktuasi emosinya, sesuatu berubah. Kamu memecah pola, kamu menunjukkan padanya bahwa kedamaian pikiranmu tidak bergantung pada kehadiran atau ketidakhadirannya. Itu adalah pesan yang kuat. Alih-alih menjadi seseorang yang bereaksi terhadap setiap gerakannya, kamu menjadi pria yang berdiri teguh, yang menolak untuk dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, siapapun yang mampu membuatmu marah menjadi tuanmu. Ketika kamu membiarkan tindakannya mendikte emosimu, kamu menyerahkan kekuasaanmu. Tetapi ketika kamu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh badai yang dia timbulkan, kamu mendapatkan kembali kendali. Dan saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa kamu tidak mengejar? Mengapa kamu tidak bereaksi? Tiba-tiba dia yang merasa tidak pasti, bertanya-tanya apakah dia salah menilai-nilai dirimu. Dan saat itulah dia mulai bertanya-tanya. Dia berharap kamu mengejar, untuk mengulurkan tangan, untuk membuktikan bahwa dia masih memegang hatimu di tangannya. Tetapi ketika kamu tidak melakukannya, ketika kamu terus menjalani hidupmu dengan tujuan, dia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Mengapa dia tidak mengejarku? Apakah dia sudah melupakanku? Dan tiba-tiba situasinya berbalik. Kamu tidak lagi menjadi orang yang mencari validasi, dialah yang mencarinya. Inilah paradoks ketertarikan, semakin kamu mencoba untuk menahan seseorang yang menarik diri, semakin mereka terlepas dari jari-jarimu. Tetapi ketika kamu melepaskan, ketika kamu merangkul pola pikir stoikisme tentang keterikatan dan harga diri, kamu menjadi tipe pria yang tidak mudah dia lupakan. Karena jauh di lubuk hatinya, setiap wanita mendambakan pria yang cukup kuat untuk mencintainya, tetapi tidak pernah cukup lemah untuk membutuhkan validasinya. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu terjebak dalam siklus ini, mengejar seseorang yang terus menarik diri, hanya untuk menyadari bahwa itu tidak pernah mengarah pada hubungan yang benar-benar kamu inginkan? Bagaimana kamu menghadapinya? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiranmu, atau jika kamu setuju dengan pendekatan stoik, cukup tinggalkan ini di komentar, kedamaianku adalah milikku untuk disimpan. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang mendapatkan kembali kekuatan kita. Nomor 3. Dia pikir ada sesuatu yang lebih baik. Dunia saat ini membuat orang percaya bahwa selalu ada sesuatu yang lebih baik menunggu mereka. Media sosial, aplikasi kencan, validasi konstan, semuanya menciptakan ilusi bahwa opsi berikutnya ada tepat di sudut. Jadi dia mungkin pergi berpikir dia melewatkan sesuatu yang lebih menarik, lebih penuh gairah, atau hanya berbeda. Tapi inilah yang sering terjadi, begitu kegembiraan dari hal yang tidak diketahui memudar, dia menyadari bahwa yang baru tidak selalu berarti lebih baik, bahwa ketertarikan sementara tidak sama dengan hubungan yang mendalam. Stoicisme mengajarkan kita bahwa mengejar kesenangan eksternal seringkali menyebabkan kekecewaan. Ketika kamu memahami ini, kamu tidak akan merasa perlu membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang mencari sesuatu yang tidak ada. Waktu akan mengungkapkan kebenaran. Pikirkan tentang ini, berapa kali kamu melihat seseorang pergi dari sesuatu yang stabil dan memuaskan hanya untuk kembali ketika mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Ini seperti musafir yang meninggalkan rumah yakin bahwa kota berikutnya akan membawa kebahagiaan yang lebih besar, hanya untuk menemukan bahwa perjuangan yang sama mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kemanapun mereka mendarat, sensasi kebaruan akhirnya memudar dan mereka mulai merindukan apa yang dulu terasa familiar dan aman. Siklus ini, pergi, mencari, lalu kembali, seringkali didorong oleh ketidakpastian dalam dirinya sendiri, bukan oleh apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Dia mungkin berpikir bahwa cinta seharusnya selalu terasa menggembirakan, bahwa kenyamanan berarti stagnasi, atau bahwa sesuatu yang lebih baik pasti ada di luar sana. Tetapi kenyataan memiliki cara untuk merendahkan mereka yang selalu mencari. Nah, disinilah pola pikirmu penting. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri. Jika dia pergi, biarkan dia. Jika dia kembali, biarkan dia membuktikan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa dia memahami perbedaan antara kegembiraan sesaat dan hubungan sejati. Kedamaian pikiranmu seharusnya tidak pernah bergantung pada keraguan-raguan orang lain. Alih-alih menunggunya untuk kembali, fokuslah pada dirimu sendiri.
Bangun kehidupan yang begitu kokoh sehingga apakah dia tetap atau pergi, fondasimu tetap tak tergoyahkan. Jika dia kembali dan kamu masih melihat nilai dalam hubungan itu, kamu dapat memutuskan dari tempat yang kuat, bukan keputusasaan. Dan jika dia tidak kembali, kamu akan sudah bergerak maju. Bagaimanapun, kamu menang. Nomor 4. Dia bimbang tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Salah satu hal paling membingungkan yang harus dihadapi seorang pria adalah inkonsistensi. Suatu hari dia mendambakan kebebasan, kemandirian, dan ruang, keesokan harinya dia mengulurkan tangan, menginginkan kenyamanan dan kepastian. Perilaku bolak-balik ini bukan tentangmu, ini tentang perjuangan internalnya. Namun, rasanya bisa sangat pribadi, seolah-olah kamu sedang diuji, dipermainkan, atau terjebak dalam permainan emosional. Tetapi kenyataannya adalah dia bahkan mungkin tidak sepenuhnya memahami tindakannya sendiri. Seorang wanita yang pergi dan kembali tidak selalu tentang manipulasi, seringkali itu merupakan tanda ketidakpastian emosional. Dia terpecah antara dua keinginan yang saling bertentangan, kebutuhan akan kemandirian dan kerinduan akan keamanan. Suatu saat dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia perlu sendiri, bebas dari harapan. Tetapi begitu dia menjauh, dia merasakan kekosongan, ketiadaan kehadiranmu, dan kenyamanan yang kamu berikan. Dia bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang tepat, jadi dia menghubungimu kembali, tidak selalu karena dia sudah siap, tetapi karena dia tidak yakin. Disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan, mereka mencoba memecahkan teka-teki, menguraikan setiap pesan, dan bereaksi secara emosional terhadap perubahannya. Tetapi jika kamu membiarkan ketidakpastiannya mengendalikanmu, kamu akan berakhir terjebak dalam siklus keraguan-raguannya. Stoicisme mengajarkan bahwa kejelasan dan penguasaan diri lebih penting daripada mencoba mengendalikan tindakan orang lain. Kamu tidak bisa memaksanya untuk mengambil keputusan, kamu tidak bisa berlabuh pada seseorang yang emosinya seperti pasang surut yang berubah-ubah. Alih-alih menganalisis terlalu dalam alasannya, fokuslah pada responsmu. Jika dia menjauh, biarkan dia. Jika dia kembali, jangan langsung membuka pintu, nilai apakah kembalinya selaras dengan nilai-nilaimu, kedamaianmu, dan rasa harga dirimu. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu dipenuhi dengan mengejar seseorang yang tidak jelas tentangmu, maka kedamaianmu akan selalu rapuh. Bayangkan seorang pria yang mewujudkan kepercayaan diri sejati. Dia tidak memohon cinta atau validasi, dia tidak bereaksi secara impulsif ketika seseorang pergi. Jika seorang wanita menjauh, dia membiarkannya pergi, bukan karena kepahitan, tetapi karena pemahaman bahwa cinta seharusnya tidak pernah menjadi permainan tarik ulur emosional. Dan jika dia kembali, dia menemukan pria kuat dan teguh yang sama seperti yang dia tinggalkan, bukan seseorang yang hancur dalam ketidakhadirannya, tetapi seseorang yang tetap utuh, apakah dia tinggal atau tidak. Pelajaran yang bisa diambil adalah ini, jika dia tidak yakin, biarkan dia menemukan jawabannya sendiri. Tugasmu bukanlah untuk menariknya kembali atau menghukumnya dengan diam, tetapi untuk tetap teguh dalam siapa dirimu. Ketika kamu mengembangkan kekuatan batin, kamu tidak akan takut seseorang pergi, dan ironisnya, itulah yang sering membuat orang menyadari nilai dirimu, bukan karena kamu mengejar, bukan karena kamu meyakinkan mereka, tetapi karena kehadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman masa lalumu. Pernahkah kamu terjebak dalam siklus emosional bolak-balik ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Bagikan pemikiranmu di komentar, atau jika kamu setuju dengan pesan ini, cukup ketik kehadiranku berbicara banyak. Mari kita dengar dari Anda. Nomor 5. Dia menyadari bahwa keheninganmu terasa berbeda. Jika dia berharap kamu bereaksi dan kamu tidak melakukannya, itu memaksanya untuk menghadapi pilihannya sendiri. Banyak wanita berasumsi bahwa ketika mereka menjauh, kamu akan datang berlari. Jadi ketika kamu tidak melakukannya, itu membuat mereka berhenti sejenak. Mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa dia begitu tenang? Apakah dia tidak peduli lagi? Inilah kekuatan keheningan. Stoicisme mengajarkan bahwa keheningan bukanlah tentang manipulasi, ini tentang kejelasan. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu sendiri, berhenti membuktikan nilai dirimu, dan berhenti bereaksi secara emosional, kamu membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Dan keheningan itu bisa lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ketika seorang wanita pergi dan kembali, dia sedang menguji sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Terkadang itu adalah ujian stabilitasmu, bisakah kamu mempertahankan posisimu atau akankah kamu hancur pada tanda pertama jarak. Di lain waktu, itu adalah perjuangan internalnya sendiri, dia tertarik padamu, tetapi dia juga berjuang melawan keraguan, rasa tidak aman, atau pengaruh suara luar yang memberitahunya apa yang seharusnya dia inginkan. Dan ketika dia menjauh, dia berharap kamu mengejar, memohon, untuk membuktikan bahwa dia masih menjadi pusat duniamu. Tetapi jika kamu tetap stabil, jika kamu berpegang teguh pada harga dirimu, dia hanya akan ditinggalkan dengan satu hal, kenyataan keputusannya sendiri. Pikirkan seperti lautan, jika kamu menggelepar di dalam air, kamu tenggelam, tetapi jika kamu tetap tenang, kamu mengapung. Stoicisme sama dalam hubungan. Alih-alih tenggelam dalam reaksi emosional, kamu tetap tenang, membiarkannya merasakan beratnya pilihannya sendiri. Keheninganmu tidak mendorongnya menjauh, itu mengangkat cermin. Jika dia benar-benar menghargai apa yang dia tinggalkan, dia akan merasakan ketidakhadiran itu lebih dalam daripada jika kamu mengejarnya. Dan saat itulah dia mulai kembali. Lihat, ketika seorang wanita pergi dan kembali, itu bukanlah sesuatu yang acak. Itu karena dia merasakan perbedaannya. Ketika dia bersamamu, dia mungkin menerima kehadiranmu begitu saja. Ketika dia pergi, dia berharap kehadiran itu mengikutinya. Tetapi ketika tidak, ketika dia menyadari bahwa kamu tidak memainkan permainan itu, saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi penyesalan. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya, apakah saya membuat kesalahan? Apakah dia yang sebenarnya memiliki kekuatan selama ini? Kuncinya adalah ini, ketika kamu memahami nilai dirimu sendiri, kamu tidak memohon perhatian, kamu tidak mencoba membuktikan dirimu sendiri, kamu cukup hidup dengan cara yang membuatnya jelas. Dan kehadiran semacam itu, kehadiran seorang pria yang mengenal dirinya sendiri, jauh lebih menarik daripada kata-kata apapun yang dapat kamu ucapkan. Jadi jika dia pergi, biarkan dia. Jika dia kembali, biarkan dia membuktikan mengapa dia pantas untukmu. Kamu bukanlah pria yang perlu mengejar, kamu adalah pria yang berdiri teguh. Dan dalam keteguhan itu, dia akan melihat perbedaan antara apa yang dia miliki dan apa yang dia tinggalkan. Nomor 6. Kenyataan menghantam lebih keras dari yang dia duga. Pergi sering terasa membebaskan pada awalnya. Ada kegembiraan, kebebasan, dan terburu-buru sesuatu yang baru. Itu adalah perasaan memabukkan untuk melangkah ke hal yang tidak diketahui, tidak terbebani oleh masa lalu. Awalnya, dia mungkin merasa seperti dia mendapatkan kembali dirinya sendiri, menemukan kembali hidup di luar dirimu. Mungkin dia percaya dia membuat keputusan yang tepat, mungkin dia bahkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan seseorang yang memahaminya lebih baik, seseorang yang lebih membuatnya bersemangat. Tetapi seiring waktu, euforia awal itu memudar. Kenyataan kesepian, kekecewaan, atau harapan yang tidak terpenuhi mulai muncul. Apa yang dulunya tampak seperti langkah maju mulai terasa seperti kesalahan. Dia mulai membandingkan, dia ingat stabilitas yang kamu berikan, cara kamu mendengarkan, rasa nyaman yang tidak tampak menarik pada saat itu, tetapi sekarang terasa tak tergantikan. Dan begitu saja, dia mulai melihat ke belakang. Disinilah stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang penting, keterikatan dari hasil. Kaum Stoa kuno memahami bahwa orang datang dan pergi, dan bukan tugas kita untuk mengendalikannya. Epictetus mengingatkan kita, ketika seseorang berlandaskan dengan benar dalam hidup, mereka seharusnya tidak perlu mencari persetujuan di luar diri mereka sendiri. Dengan kata lain, apakah dia tinggal, pergi, atau kembali, seharusnya tidak pernah menggoyahkan fondasimu. Wanita sering pergi dan kembali bukan karena kedengkian, tetapi karena emosi itu sementara. Apa yang terasa benar pada suatu saat mungkin terasa salah pada saat berikutnya. Mereka pergi mencari sesuatu yang berbeda hanya untuk menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang nyata. Tetapi inilah kebenarannya, kamu tidak bisa menjadi pria yang menunggu, kamu tidak bisa menjadi pria yang menggantungkan harga dirinya pada apakah dia kembali atau tidak. Kamu harus menjadi pria yang berdiri teguh, yang memahami bahwa nilainya tidak berfluktuasi berdasarkan keraguan-raguan orang lain. Lihatlah sekeliling, seberapa sering kamu melihat orang mengejar ilusi padang rumput yang lebih hijau hanya untuk menyadari bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang nyata. Dia mungkin kembali, tetapi itu bukanlah pertanyaannya. Pertanyaan sebenarnya adalah, akankah kamu masih menjadi pria yang sama yang dia tinggalkan, atau akankah kamu telah berevolusi, tumbuh, dan mencapai titik di mana kamu memahami bahwa kedamaianmu, harga dirimu,
dan arah hidupmu tidak bergantung pada apakah dia tetap atau pergi. Jika dia pergi sekali, dia mungkin pergi lagi. Apa yang harus kamu putuskan adalah apakah kamu ingin menjadi bagian dari siklus itu atau apakah kamu siap untuk keluar darinya. Karena pria yang tahu nilainya tidak menunggu seseorang untuk mengenalinya, dia sudah tahu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, jelas bahwa kamu adalah seseorang yang menghargai pertumbuhan, harga diri, dan kekuatan perspektif. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu mendapati dirimu terjebak dalam siklus ini, menunggu seseorang untuk menyadari nilai dirimu? Bagaimana kamu menghadapinya? Tinggalkan komentar yang membagikan pemikiranmu, atau jika pesan ini sesuai denganmu, cukup ketik, "Saya tahu nilai saya." Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 7. Dia melihat kamu bukan lagi pria yang sama. Ketika dia pergi, dia pikir kamu akan tetap sama, tetapi sekarang dia melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin cara kamu membawa diri, cara kamu tidak lagi mencari validasinya, cara kamu tampak tidak tersentuh, dan itulah yang mengguncangnya. Dia pergi dengan keyakinan bahwa dia telah mengenalmu, bahwa kamu akan selalu ada di sana menunggu, berharap, berlama-lama dalam ketidakhadirannya. Tetapi orang tidak mengejar apa yang mereka yakin mereka miliki, mereka mengejar apa yang mereka takut telah hilang. Awalnya, dia yakin dia tidak akan merindukanmu, dia punya alasan, pembenaran, dan rasa kendali atas situasi tersebut. Tetapi waktu melakukan sesuatu yang aneh ketika seorang pria berevolusi. Wanita yang sama yang pernah merasa membutuhkan ruang sekarang merasakan beratnya kehadiranmu. Ini bukan hanya nostalgia, ini adalah kesadaran bahwa kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkan persetujuannya untuk menjadi lengkap. Inilah yang terjadi ketika kamu benar-benar tumbuh, orang-orang yang meremehkanmu mulai melihat nilaimu. Hal-hal yang dulu dia abaikan sekarang menonjol, kepercayaan diri yang kamu bawa, kedamaian di matamu, cara kamu telah mendapatkan kembali harga dirimu. Ini menjadi hal-hal yang membuatnya ragu dengan keputusannya. Tetapi pada saat dia menyadarinya, kamu sudah bergerak maju, dan itulah yang membuat kehadiranmu semakin kuat. Stoicisme mengajarkan bahwa peningkatan diri bukanlah tentang membuktikan apapun kepada siapapun, ini tentang penguasaan atas diri sendiri. Kamu tidak berubah agar dia kembali, kamu berubah karena stagnasi adalah kematian yang lambat, karena pria yang tidak tumbuh adalah pria yang tetap terjebak di masa lalu. Dan ironisnya, saat kamu berhenti peduli tentang kembalinya, saat itulah dia mulai ingin kembali. Ini adalah paradoks, tetapi ini nyata. Seorang wanita tertarik pada pria yang berlabuh, bukan yang terombang-ambing, yang kokoh di jalannya, tidak terpengaruh oleh badai emosi. Dia merasakannya ketika duniamu tidak lagi berputar di sekelilingnya, dia merasakannya ketika energimu tidak lagi mengejar, dan saat itulah dia ragu, saat itulah dia mulai melihat ke belakang, bertanya-tanya apakah dia salah menilai pria yang dia tinggalkan. Tetapi saat itu, pertanyaannya bukanlah apakah dia ingin kembali, pertanyaannya adalah apakah kamu peduli jika dia melakukannya. Karena pria yang telah kamu menjadi, pria yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, tidak menunggu, dia bergerak, dia membangun, dia berevolusi, dan itulah yang membuatnya benar-benar tidak tersentuh. Nomor 8. Dia merindukan kenyamanan, bukan berarti kamu. Sangat mudah untuk salah mengira merindukan kenyamanan sebagai merindukan seseorang, tetapi keduanya adalah dua hal yang berbeda. Terkadang dia tidak benar-benar merindukanmu, dia hanya merindukan cara kamu membuatnya merasa aman, cara kamu mendengarkan, cara kamu selalu ada. Dan ketika dia pergi, itu mungkin bukan tentangmu, ini bisa tentang mengejar perasaan, tentang mencari sesuatu yang menurutnya hilang. Tetapi kemudian setelah beberapa saat dia kembali. Mengapa? Karena orang sering tidak menyadari apa yang mereka miliki sampai mereka tidak lagi memilikinya. Tetapi apakah itu cinta atau hanya kebiasaan? Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat sesuatu apa adanya, bukan apa yang kita inginkan. Jika seseorang terus keluar masuk hidupmu, ini bukan hanya tentang emosi, ini tentang pola. Apakah dia kembali karena dia benar-benar menghargaimu? Atau apakah dia kembali karena dia merindukan perasaan nyaman, perhatian yang kamu berikan, kepastian kehadiranmu? Ada perbedaan besar antara diinginkan dan dibutuhkan. Seseorang yang benar-benar menginginkanmu memilihmu secara konsisten. Seseorang yang hanya membutuhkanmu datang dan pergi, menggunakan kehadiranmu untuk mengisi kekosongan sementara. Bayangkan api di malam yang dingin. Saat kehangatan ada, itu dihargai, tetapi begitu orang itu pergi, mereka merasakan hawa dingin.
Mereka mungkin kembali ke api, tetapi bukan karena mereka mencintai nyala api, hanya karena mereka membenci hawa dingin. Inilah yang harus kamu kenali dalam hubungan, apakah kamu kehangatan yang dia hargai atau hanya panas yang dia cari saat dia merasa kesepian. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa merupakan hak istimewa untuk hidup, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Cinta itu harus mencakup dirimu sendiri. Jika seseorang hanya kembali ketika dia merasa ingin, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin menjadi pilihan atau prioritas? Koneksi sejati bukanlah tentang seseorang yang menyadari nilai dirimu hanya ketika kamu pergi. Ini tentang mereka yang mengetahui nilai dirimu bahkan ketika mereka memilikimu. Dan jika dia terus pergi dan kembali, mungkin inilah saatnya untuk mundur sendiri, karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak menunggu seseorang untuk memutuskan kapan dia pantas, dia memutuskan itu sendiri. Nomor 9. Dia akhirnya menyadari apa yang telah hilang. Waktu memiliki cara untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dilihat orang pada saat itu. Mungkin dia pikir dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik, mungkin dia pikir kamu akan selalu ada di sana, tetapi sekarang dia menyadari apa yang telah dia hilangkan. Dia ingat betapa stabilnya kamu, bagaimana kamu menangani berbagai hal dengan kekuatan, bagaimana kamu adalah seseorang yang bisa dia andalkan. Dunia luar mungkin menjanjikan kegembiraan, tetapi tidak menawarkan fondasi mantap yang sama seperti yang kamu berikan. Dan sekarang dia tertarik kembali, tidak harus karena dia mencintaimu seperti yang pantas kamu dapatkan, tetapi karena dia merindukan keamanan yang diberikan kehadiranmu. Tetapi inilah kebenarannya, itu adalah pelajarannya untuk dipelajari. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu, hanya bagaimana kita meresponsnya. Hanya karena seseorang menyadari nilai dirimu terlambat, tidak berarti kamu harus menyediakan ruang untuk mereka lagi. Seorang pria stoik tidak mengejar apa yang datang dan pergi seperti pasang surut, dia berdiri teguh, tak tergoyahkan. Dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh saat-saat kejelasan atau penyesalan orang lain. Pikirkan tentang itu, jika dia pergi sekali, mengapa? Apakah karena dia tidak menghargaimu ketika dia memilikimu? Apakah karena dia pikir dia punya pilihan yang lebih baik? Atau apakah karena dia mencari sesuatu yang bahkan tidak bisa dia definisikan? Apapun alasannya, dia membuat pilihan, dan pilihan memiliki konsekuensi. Sekarang dia mengalaminya, mungkin dia pikir rumput tetangga lebih hijau, tetapi sekarang dia melihat bahwa stabilitas, rasa hormat, dan keandalan tidak mudah ditemukan. Tetapi inilah bagian pentingnya, hanya karena dia kembali tidak berarti kamu harus membuka pintu dengan mudah. Apakah kamu memberinya kesempatan lagi karena dia benar-benar berubah, atau karena kamu masih memiliki perasaan padanya? Seorang pria stoik tidak membiarkan emosinya mendikte tindakannya, dia mengamati, dia mengevaluasi, dia memutuskan berdasarkan logika, bukan kesepian. Jika dia pergi sekali, dia bisa melakukannya lagi. Lihatlah sejarah, berapa kali kita melihat orang menerima begitu saja apa yang konstan. Hanya ketika hilang mereka menyadari nilainya. Itu adalah sifat manusia, tetapi kamu tidak harus menjadi seseorang yang dipikirkan setelahnya, kamu tidak harus menjadi pilihan yang hanya menarik ketika semua yang lain gagal. Sebaliknya, jadilah pria yang menghargai dirinya sendiri cukup untuk menetapkan standar, seorang pria yang memahami bahwa kekuatan sejati datang bukan dari mengejar, bukan dari menunggu, tetapi dari berdiri tegak dalam menghadapi ketidakpastian. Jika dia benar-benar menghormatimu, dia tidak hanya akan kembali dengan kata-kata, dia akan kembali berubah, konsisten, dan berkomitmen, dan bahkan saat itu adalah pilihanmu, bukan pilihannya. Tetaplah terpusat, tetaplah membumi, kamu bukanlah jaring pengaman seseorang, kamu adalah fondasi hidupmu sendiri. Nomor 10. Haruskah kamu membiarkannya kembali? Sangat mudah untuk terjebak dalam mengapa dia pergi atau mengapa dia kembali. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, haruskah kamu membiarkannya kembali? Apakah kembalinya selaras dengan nilai-nilaimu, pertumbuhanmu, dan kedamaianmu, atau hanya membuka kembali siklus yang tidak pernah benar-benar bermanfaat bagimu? Ketika seorang wanita pergi dan kembali, itu jarang hanya tentang cinta, ini tentang emosi, waktu, dan terkadang bahkan penyesalan. Tetapi inilah yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri, mengapa dia pergi sejak awal? Apakah karena dia tidak melihat nilai dirimu pada saat itu? Apakah karena dia pikir rumput tetangga lebih hijau di tempat lain, dan sekarang setelah dia kembali,
apa yang berubah? Apakah dia benar-benar menyadari nilai dirimu, atau dia hanya tertarik kembali oleh keakraban, kesepian, atau stabilitas yang kamu berikan? Seorang pria stoik tidak mengejar atau berpegang, dia mengamati, dia mengevaluasi, dan dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Marcus Aurelius yang agung berkata, jika tidak benar, jangan lakukan, jika tidak benar, jangan katakan. Jika kembalinya tidak membawa kejelasan dan keselarasan dengan standarmu, maka itu tidak benar. Jika kata-katanya tidak sesuai dengan tindakannya, maka itu tidak benar. Seorang wanita yang berulang kali pergi dan kembali sedang menguji batasanmu, baik secara sadar maupun tidak. Dan saat kamu menerima ketidakstabilan, kamu mengundang kekacauan dalam hidupmu. Bayangkan ini, hidupmu adalah benteng yang dibangun di atas disiplin, tujuan, dan harga diri. Kamu tidak membiarkan gerbang terbuka bagi siapapun yang memutuskan untuk masuk dan keluar sesuka hati. Pria yang membiarkan emosi mengesampingkan penilaiannya akan selalu berada di bawah belas kasihan keinginan orang lain. Tetapi pria yang berdiri teguh, yang tidak hancur hanya karena kasih sayang atau nostalgia, mendapatkan rasa hormat, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Jadi, haruskah kamu membiarkannya kembali? Itu tergantung. Jika dia pergi karena dia perlu tumbuh, dan sekarang dia kembali dengan pemahaman yang tulus dan rasa hormat yang mendalam untukmu, maka mungkin. Tetapi jika dia pergi karena dia tidak yakin, ragu-ragu, atau hanya menjaga pilihannya tetap terbuka, dan sekarang dia kembali untuk kenyamanan yang kamu berikan, kamu sudah tahu jawabannya. Seorang pria stoik tidak memohon cinta, juga tidak menghibur ketidakstabilan. Dia berdiri teguh pada nilai-nilainya, mengetahui bahwa apa yang benar-benar ditakdirkan untuknya tidak akan pernah membutuhkan keyakinan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk ditinggali. Jika kembalinya terasa seperti langkah mundur daripada langkah maju, maka kamu sudah tahu. Teruslah bergerak, teruslah tumbuh, dan jangan pernah biarkan siapapun menjadikanmu pilihan ketika kamu seharusnya menjadi standar. Jadi, apa pelajarannya di sini? Wanita pergi dan kembali karena banyak alasan, terkadang karena mereka merasa terlalu banyak, terkadang karena mereka ingin menguji responsmu, dan terkadang karena mereka percaya ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Tetapi apapun alasannya, kuncinya bukanlah mencari tahu motifnya, ini tentang tetap setia pada diri sendiri. Seorang pria stoik tidak memohon cinta, juga tidak mengejar mereka yang tidak yakin. Sebaliknya, dia tetap stabil, fokus, dan memegang kendali atas jalannya sendiri. Jika dia pergi dan sekarang dia kembali, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu membiarkannya? Apakah dia telah berubah, atau dia hanya mencari kenyamanan? Lebih penting lagi, sudahkah kamu berubah? Karena pria yang tumbuh, yang berevolusi, yang memperkuat rasa harga dirinya, dia tidak menunggu seseorang untuk menyadari nilainya, dia sudah tahu itu. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, pernahkah Anda mengalami siklus ini, seseorang pergi dan kemudian kembali? Bagaimana Anda menghadapinya? Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita diskusikan, dan jika video ini membantu Anda, pastikan untuk memberikan jempol ke atas untuk membantu lebih banyak pria menemukan pesan ini. Jika Anda siap untuk terus meningkatkan diri, lihat video di layar sekarang, mereka akan memberi Anda lebih banyak wawasan tentang hubungan, ketertarikan, dan pola pikir stoik yang membuat Anda tetap membumi, apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton, tetap kuat, tetap terpusat, dan sampai jumpa di video berikutnya.